Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran bukan kamu. Berita akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini engkau mungkin sering mendengar orang-orang yang mengutip satu ayat saja, lalu mengabaikan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Mereka mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah masih ada secara gaib, hanya bisa dilihat dengan mata hati. Mereka berdalil kepadamu dengan ayat Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Dan juga dengan ayat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka. Lalu mereka menyimpulkan di hadapanmu bahwa Rasulullah masih hidup secara gaib. Namun engkau harus tahu, kesimpulan itu bukan petunjuk, melainkan tipu daya. Makar musuh Allah. Engkau diperlihatkan Allah dalam Al-Quran bahwa tipu daya semacam ini sudah dibongkar. Surat At-Taubah ayat 107 berkata, dan ada pula orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk kekafiran, untuk memecah belah orang-orang mukmin, dan sebagai tempat menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sebelum itu. Mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Padahal Allah menjadi saksi bahwa mereka itu benar-benar pendusta. Engkau harus menyadari, mereka berpura-pura baik padahal sejatinya adalah Dajjal pendusta. Tujuan mereka jelas, menutup jalanmu agar engkau tidak lagi menerima Rasul yang nyata, atau mengikuti orang yang benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Jalan iblis. Perhatikan pola iblis yang Allah tunjukkan kepadamu dalam Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri dan jadilah ia termasuk orang-orang kafir. Iblis menolak tunduk kepada manusia nyata, hanya mau tunduk kepada sesuatu yang gaib. Begitu pula mereka yang menolak Rasul nyata dan hanya mau beriman kepada Rasul gaib. Engkau harus tahu, itu bukan iman. Itu warisan sikap iblis. Ayat Ali Imran 169 jelas berbicara tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad, karena beliau tidak gugur terbunuh. Tetapi juga semua Nabi, Rasul dan orang-orang beriman yang dibinasakan dalam perjalanan di jalan Allah. Ini adalah peringatan untukmu. Jangan kau kira dengan terbunuhnya para nabi dan rasul, tidak ada lagi orang yang berjalan di jalan Allah. Jangan kau tertipu oleh kalimat fitnah. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah ini. Allah tetap mengutus rasulnya. Dan tetap ada orang-orang yang berjalan di jalan Allah, termasuk di zamanmu. Dalih palsu, hadis sebagai wahyu. Kalau engkau menanyakan dalil, mereka akan berkelit kepadamu. Taati Rasul gaib lewat hadis. Engkau harus tahu, hadis hanyalah cerita sahabat, sedangkan wahyu hanyalah Al-Quran. Allah menegaskan kepadamu dalam Al-A'raf ayat 203, katakanlah sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Mentaati Rasul berarti engkau menaati orang yang hidup, yang membacakan ayat-ayat Allah di hadapanmu. Bantahan untuk orang kafir. Jika logika Rasul gaib itu benar, engkau bisa membayangkan orang kafir di setiap zaman bisa membela diri di hadapan Allah. Mereka bisa berkata, kami sudah beriman kepada Rasul yang gaib. Kami tidak perlu menerima Rasul yang datang kepada kami. Namun Allah menutup alasan itu. Bahkan penjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka, sebagaimana dalam Az-Zumar ayat 71. Bukankah telah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu, dan memperingatkanmu terhadap pertemuan dengan harimu ini? Mereka hanya bisa menjawab, benar, telah datang. Maka jatuhlah vonis. Mereka diazab bukan karena menolak Rasul gaib, tetapi karena mendustakan Rasul nyata yang hadir di hadapanmu. Sejarah jadi bukti. Engkau bisa melihat sejarah. Kaum Yahudi mengaku beriman kepada Musa yang gaib, tapi ketika Isa datang mereka menolak. Kaum Nasrani mengaku beriman kepada Isa yang gaib, tapi ketika Muhammad datang mereka mendustakan. Kalau cukup dengan Rasul gaib,
Tentu mereka sudah selamat hanya dengan beriman kepada Rasul sebelumnya. Namun kenyataannya tidak. Allah selalu menguji manusia dengan Rasul yang hadir nyata di tengah-tengah mereka. Janji Allah tegak untuk semua umat Allah menetapkan hukumnya kepadamu dalam Yunus ayat 47. Dan setiap umat memiliki Rasul. Maka apabila Rasul mereka datang, akan diberikan keputusan antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Dan juga dalam Al-A'raf ayat 34, dan bagi setiap umat ada batas waktu atau ajal. Maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Artinya selama engkau hidup di tengah umat, selalu ada Rasul nyata yang Allah hadirkan hingga batas waktu umat itu selesai. Begitu juga umat Muhammad, setelah berakhirnya umat ini, akan lahir umat baru, umat Imam Mahdi, klimaks, Rasul nyata hadir. Allah menegaskan kepadamu dalam Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fiikum Rasulullah, dan ketahuilah, di kalanganmu ada Rasulullah. Bacaan wa'lamu dipanjangkan 6 harkat, seakan Allah berkata kepadamu, ingatlah sungguh-sungguh, jangan ragukan, jangan lupakan, di tengahmu ada Rasul Allah yang nyata. Kalau Rasul hanya sekadar gaib, mengapa Allah memberi penekanan sekuat ini? Ini menunjukkan bahwa keberadaan Rasul nyata adalah ketetapan yang terus ada dalam kehidupanmu. Penutup saudaraku, engkau harus menyadari, keyakinan bahwa Rasul masih ada secara gaib adalah pembohongan publik. Ia lahir dari makar orang munafik, diwarisi dari jalan iblis, dan diperkuat dengan dalih hadis sebagai wahyu. Yang benar, engkau harus tahu, Rasul selalu hadir nyata di setiap zaman. Mereka mengajakmu, mengadili, menjadi hakim, dan membacakan wahyu. Inilah hukum Allah yang berlaku abadi, sekaligus membongkar kebohongan besar tentang Rasul gaib. Al-Quran menegaskan kepadamu dalam An-Nisa ayat 151, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan di antara yang demikian, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Dengan ayat ini, engkau harus tahu, Allah menolak keras orang yang beriman pada sebagian, lalu mengingkari sebagian. Maka, bagaimana mungkin engkau menerima hadis sebagai jalan tengah, tapi menolak ayat yang tegas bahwa di tengah umat ada Rasul Allah? Surah Al-Hujurat ayat 7 menegaskan, di kalanganmu ada Rasulullah, bukan tidak ada Rasul di kalanganmu. Engkau tinggal memberi komentar jika ada yang ingin engkau bahas lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.